Bersiaplah untuk malam yang mengerikan dan penuh teror. Suatu hari ada seorang player bernama Ray yang menemukan sebuah mod Minecraft baru yang dikabarkan sangat menyeramkan. Karena penasaran, ia langsung menginstalnya dan mulai merekam permainannya untuk melihat sendiri seberapa menakutkan mod tersebut. Saat pertama kali masuk ke dunia baru, Ray spawn di pinggir pantai. Sekilas mod tersebut tampak keren dan realistis. Air laut berkilauan di bawah cahaya matahari. Ombak bergerak dengan lebih alami dan tekstur tanah tampak lebih detail. Awalnya Ray merasa kagum dengan kualitas mod tersebut dan berpikir bahwa mod tersebut mungkin hanya menambahkan visual menarik ke dalam Minecraft. Setelah beberapa saat Ray berenang menikmati keindahan air, Ray mulai fokus membangun base-nya. Ia mengumpulkan kayu, menambang batu, dan bersiap untuk bertahan hidup. Namun saat ia mencoba membuat tangga dari granit, ia mendapati bahwa ia tidak bisa melakukannya. Tapi yang anehnya, cobblestone berfungsi seperti biasa. Menganggap itu hanyalah bak kecil, Ray mengabaikannya dan melanjutkan pembangunannya. Ketika malam mulai tiba, Ray mencari domba untuk membuat tempat tidur. Namun yang anehnya, di situ ia tidak bisa menemukan satu ekor domba. Setelahnya, ia menjelajah ke pinggir hutan. Tetapi ia memilih untuk tidak masuk lebih dalam karena persediaan makanannya masih minim. Akhirnya, ia memutuskan untuk mining saja sampai pagi hari. Keesokan harinya, Ray menyelam ke laut untuk mencari kelp. Tapi yang anehnya, ia tidak bisa menemukan satu kelp. Sebaliknya, ia malah melihat ada lapis lazuli di dasar laut. Sesuatu yang tidak biasa. Karena merasa aneh, ia kembali ke daratan dan berburu sapi untuk persediaan makanan. Setelah memasak daging sapi itu, ia menghabiskan sore hari dengan menebang pohon. Saat ia sedang memasak iron hasil miningnya, Ray tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan illusioner yang langsung menghilang. Di situ Ray terkejut karena ia tahu bahwa illusioner hanya bisa muncul melalui komen. Apakah yang tadi itu adalah mob dari mod baru ini? Tapi bukankah illusioner sudah lama ada di dalam game? Ucap Ray dalam hati. Ketika Ray sedang memasang torch di luar base-nya, Ray menemukan ada iron ore yang tergeletak di tanah. Di situ ia yakin ia tidak pernah menjatuhkannya. Keesokan harinya, ia masuk ke hutan untuk mencari domba dan menemukan tumpukan batu dalam berbagai ukuran yang terlihat aneh. Setelah menemukan domba dan mengambil wool, Ray kembali ke base-nya hanya untuk menyadari bahwa crafting table miliknya telah menghilang. Saat ia sedang mencari sumber daya lain, ia menemukan ada beberapa pohon yang daunnya rontok, hanya menyisakan batang saja. Semakin banyak kejadian aneh yang menimpanya, Ray merasa semakin sunyi. Di dalam perjalanan pulangnya, hujan turun dan berhenti seketika. Dan hal tersebut terjadi berulang kali sebelum berubah menjadi badai dengan petir yang menghujat. Karena merasa nggak nyaman, ia bergegas kembali ke base-nya. Ketika Ray sedang mining, seekor domba tiba-tiba muncul di depannya. Awalnya Ray senang, tapi kemudian ia sadar bahwa tidak ada jalan bagi domba itu untuk masuk. Saat Ray mendekatinya, domba itu tiba-tiba berlari dan menghilang begitu saja. Saat ia hendak keluar dari base-nya, Ray menemukan dirinya tidak bisa melewati pintu. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya. Bahkan zombie di luar pun tidak bisa masuk. Setelah mencoba berbagai cara, akhirnya ia berhasil keluar. Tetapi anehnya ia tidak bisa masuk kembali. Dan di luar sana ia diserang oleh beberapa host remote. Untungnya setelah itu ia berhasil kembali masuk. Dan kemudian ia
harinya, penghalang pintu sudah menghilang. Ray memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai mod yang sedang ia main itu. Saat ia menjelajah lebih jauh, ia melihat ada sosok besar yang terbang di antara pepohonan. Rasa penasarannya Ray mengalahkan ketakutannya, dan ia memilih untuk masuk lebih dalam ke arah hutan. Di dalam hutan itu, ia menemukan pohon-pohon yang daunnya rontok dan menyadari bahwa sosok itu mungkin berasal dari daerah tersebut. Di sana, Ray juga menemukan invisible block saat mencoba mendorong lomba. Dan saat Ray hendak pergi keluar dari sana, sesuatu muncul di dekatnya, lalu menghilang seketika, membuatnya semakin merinding. Setelah ia berkeliling hingga pagi hari, Ray tiba-tiba ditabrak oleh sosok misterius yang langsung menghilang, meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Karena terkejut, ia segera bersembunyi dan memeriksa rekaman gameplaynya. Dan saat ia mengecek rekaman gameplaynya, sosok yang menyerangnya itu adalah Herobrine, tapi dalam bentuk yang lebih besar. Karena ketakutan, ia bergegas kembali ke base-nya. Namun di situ, ia masih merasa seperti sedang diikuti. Saat ia hendak masuk, tempat sampah di samping PC-nya jatuh sendiri dan membuatnya semakin paranoid. Kemudian saat Ray membuka pintunya, sosok yang menyerangnya muncul lagi. Gas dengan kepala Herobrine. Karena panik, Ray langsung lari ke dalam tempat mainnya. Setelah beberapa saat menenangkan diri, ia kembali ke base-nya hanya untuk menemukan bahwa pintunya sudah tertutup sendiri. Saat Ray mencoba masuk, sosok yang sebelumnya sudah menghilang. Di situ ia mulai berpikir apakah semua ini adalah bagian dari mod atau sesuatu yang lebih aneh. Ketika malam tiba, Ray masih merasakan ketakutan. Di situ ia mengakui bahwa ini adalah mod terseram yang pernah ia mainkan. Ray ingin mencoba mengeksplorasi mod tersebut lebih jauh, tetapi rasa takutnya semakin membesar. Saat ia sedang bersembunyi, suara aneh terdengar di belakangnya. Gas Herobrine itu sudah ada di sana, mendekat perlahan dan membunuh Ray. Saat ia mencoba respawn, Ray malah kembali ke menu utama game Minecraft. Dan modnya tiba-tiba saja tidak bisa digunakan lagi. Ketika ia mencoba mendownload ulang, anehnya website mod tersebut sudah menghilang. Bahkan setelah Ray mencari di komputernya, file mod tersebut benar-benar sudah lenyap. Sejak saat itu, Ray tidak pernah menemukan mod itu lagi. Seolah-olah mod tersebut tidak pernah